warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman YouTube IAINU Tuban, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu lagi di program Rihlah bersama saya Naili dan juga saya Laili. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apakah itu Rihlah, Rihlah berarti perjalanan, yang mana kali ini kita akan mengajak teman-teman berjalan-jalan secara virtual. Tidak hanya berjalan-jalan saja, tetapi juga sambil belajar. Nah, banyak yang belum tahu bahwa Kabupaten Tuban ini selain memiliki julukan Tuban Bumi Wali atau Tuban Seribu Gua, juga terdapat beberapa tokoh yang merupakan orang asli Tuban. Di dunia entertainment ada Puslus. Beliau terkenal dengan lagu-lagunya, misalnya Kolam Susu, Kisah Sedih di Hari Minggu, Andaikan Kau Datang Kembali, dan juga masih banyak lagi. Ada juga Muammar MK sebagai penulis Jakarta Undercover. Di dunia olahraga juga terdapat Maria Christine, beliau sebagai pemain bulu tangkis nasional. Nah, mumpung sekarang kita berada di bulan November bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, di episode Rihlah kita kali ini kita akan menelusuri jejak persebaran tokoh-tokoh yang ada di Kabupaten Tuban. Sebelum kita jalan-jalan, tahu nggak kenapa pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Jadi pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran di Surabaya. Pertempuran ini merupakan pertempuran antara tentara Indonesia melawan pasukan Inggris. Pertempuran ini merupakan perang pertama antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini juga merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Ada satu kejadian yang terkenang pada tanggal 10 November tahun 1945, yaitu penyobekan bendera Belanda, yang mana warna biru disobek dan tinggallah warna merah dan putih. Nah, langsung saja yuk kita menelusuri pahlawan-pahlawan yang ada di Kabupaten Tuban, juga lokasi-lokasi yang memiliki nilai sejarah. Sekarang kita berada di depan patung yang sangat ikonik yang ada di Kota Tuban. Nah, sebenarnya kita sering melewati patung ini, akan tetapi banyak yang belum tahu siapa patung ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, patung yang berada di belakang kami merupakan patung dari Ledda Sucipto. Ledda Sucipto merupakan pahlawan yang merebut kekuasaan Kabupaten Tuban dari tangan Belanda. Di era setelah kemerdekaan atau agresi militer Belanda kedua, nama Ledda Sucipto merupakan salah satu tokoh pejuang pemimpin untuk melawan penjajah yang kembali menjajah. Jalan Ledda Sucipto Mondokan hingga Kecamatan Senori merupakan saksi perjuangan bagaimana Ledda Sucipto beserta pasukannya dalam melawan pasukan Belanda, hingga dibangunlah tugu di Kecamatan Senori untuk mengenang perjuangan beliau. Ledda Sucipto bersama pasukannya selama agresi militer 2 di Tuban Bojonegoro lebih banyak diposisikan di sisi utara Bengawan Solo. Pasukan ini berada di bawah Komando Letkol Sudirman yang merupakan Komandan Resimen 30 Brigade Ronggolawe yang bermarkas pusat di Kabupaten Bojonegoro. Ledda Sucipto menerima perintah untuk menggeser pasukannya pada tanggal 6 Januari 1949. Dari kedudukannya awal di Saringembat, Singgahan, dia mempersiapkan 2 regu pasukan untuk menyertainya. Setelah melakukan persiapan seperlunya, pasukan itu langsung berangkat ke Tuban. Pada tanggal 9 Januari 1949, ketika Ledda Sucipto melakukan perjalanan ke Tuban, terdapat pasukan Belanda dari sisi timur Mondokan. Terjadilah pertempuran antara pasukan Ledda Sucipto dan pasukan Belanda di Persawahan Mondokan dan diakhiri dengan mundurnya pasukan Belanda. Namun, tidak sampai di situ. Pasukan Belanda yang melarikan diri langsung memanggil bantuan dari pusat pos Belanda yang ada di sekitaran alun-alun Tuban. Rombongan serdadu dengan pasukan lebih besar dan juga alat lebih lengkap langsung menuju ke area pertempuran untuk mencari pasukan penghadang. Pada tanggal 23 Februari 1949, terjadi pertempuran di area Pesawahan Dusun Punten, Desa Binangun, Kecamatan Singgahan. Dalam pertempuran ini menewaskan Ledda Sucipto dan beberapa pejuang lainnya.
Pejuang-pejuang ini dimakamkan di salah satu lahan kosong yang sekarang dipergunakan sebagai SDN Saringembat, Kecamatan Singgahan. Pahlawan selanjutnya yang merupakan asli orang Tuban adalah Sugondo Joyo Puspito. Beliau lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1904 di Tuban, Jawa Timur. Sugondo Joyo Puspito adalah tokoh sentral dalam pencetusan Sumpah Pemuda yang selalu kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Beliau mengajak semua pemuda untuk berjuang demi bangsa, bukan lagi berdasarkan suku-suku dan golongannya sendiri-sendiri. Pertama kali Sugondo Joyo Puspito ikut sebuah organisasi adalah di PPI atau Persatuan Pemuda Indonesia yang berada di luar Jongjava. Dalam Kongres Pemuda 1, beliau hadir di dalamnya namun belum memiliki peran aktif waktu itu. Ketika diadakannya Kongres Pemuda 2 pada tahun 1928, Sugondo Joyo Puspito terpilih menjadi ketua di acara tersebut atas persetujuan Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau terpilih karena berasal dari organisasi PPI, yakni sebuah wadah bagi para pemuda independen bergerak atas dasar hati nuraninya. Pada waktu itu, saingan Sugondo adalah Muhammad Yamin, yang juga menjadi kandidat calon ketua Kongres atau perwakilan dari Jong Sumatera. Namun akhirnya Muhammad Yamin menjadi sekretaris. Jabatan ini cocok dengannya yang berlatar belakang sebagai seorang pemuda yang mahir berbahasa atau sebagai sastrawan. Kongres Pemuda 1928 berlangsung pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta dan melahirkan Sumpah Pemuda 1928 yang populer itu, di mana para pemuda perwakilan dari berbagai daerah sepakat dengan trilogi Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia. Untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan dari dan ke Surabaya Bojonegoro pasti tidak asing dengan monumen yang ada di belakang kami ini. Monumen yang berada di belakang kami ini dikenal dengan nama Monumen Kepet. Penyebutan ini didasarkan pada cerita sejarah dan tempat lokasi monumen ini berada, yakni di Dusun Kepet, Desa Tuna, Kecamatan Semandeng, Kabupaten Tuban. Monumen setinggi 15 meter ini dibangun untuk mengenang aksi heroik warga Kepet dalam melawan Belanda pada masa agresi militer 2. Di bagian atas tubuh terdapat dua patung yang mengayunkan caluk ke arah lawannya. Caluk merupakan salah satu senjata tajam khas tradisional Kabupaten Tuban yang memiliki berbagai fungsi. Di bagian bawah tubuh terdapat dua tulisan yang berisi tentang sejarah yang pernah terjadi pada tanggal 20 April 1949 silam. Dan satu tulisan lagi menyebutkan nama-nama orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Nah, teman-teman, untuk menutup perjalanan kita kali ini, kita berada di salah satu tempat makan yang ada di Kota Tuban. Tepatnya berada di Jalan Dr. Sutomo. Tempat ini dulunya merupakan kediaman dari Jenderal Basuki Rahmat. Jadi sekalian kita beristirahat sambil bersantap, kita juga bisa melihat-lihat dokumentasi peninggalan sejarah dari Jenderal Basuki Rahmat. Pahlawan nasional yang namanya banyak diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota ini lahir di Tuban 4 November 1921. Pada awalnya bercita-cita menjadi seorang guru, tetapi melihat penjajahan Jepang, ia pun mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau sering disebut dengan PETA. Dalam perjuangan menuju kemerdekaan, beliau turut dalam pembentukan Badan Keamanan Rakyat Mauspati Jawa Timur. Hingga pada tahun 1962, Basuki Rahmat menjabat sebagai Panglima Kodam 8 Brawijaya dengan pangkat Mayor Jenderal. Beliau turut menjadi bagian dari saksi kunci peristiwa Super Semar bersama Jenderal Amir Mahmud dan Jenderal Muhammad Yusuf. Alhamdulillah, perjalanan kita hari ini menapaki kilas balik pahlawan-pahlawan yang ada di Kota Tuban sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti jalan-jalan virtual kami hari
selanjutnya hanya di channel YouTube IAINU Tuban. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.